Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya terima kasih juga kepada panitia sekolah pemimpin muda ya. Oke, perihal milenial melek politik. Oke, aku tanya sama Bang Bawazir nih. Udah jangan. Milenial itu dikatakan sebagai generasi yang kelompok demografinya itu setelah generasi X tentunya. Umumnya peneliti sosial itu sering mengkelompokkan generasi yang lahir di antara tahun 80 sampai 2000-an itu sebagai generasi milenial gitu. Jadi umumnya dikatakannya generasi milenial adalah generasi muda masa kini yang berada di kisaran 18 sampai 35 tahun. Serinya udah keluar belum PDF-nya? Ya ada di sini. Apa itu generasi milenial? Udah, gitu. Apa itu generasi milenial? Ini sebenarnya pengkelompokan umur ini ada juga beberapa peneliti yang berkata bahwa sebenarnya milenial ini termasuk sebuah gaya hidup atau kultur ya. Ya karena banyak juga yang di atas 35 tahun atau 40 tahun lebih melek politik daripada lebih melek teknologi daripada kita kan. Apalagi dalam gaya hidup urban. Tapi bilang milenial 1996 ada juga yang seperti itu. Ada juga karena umumnya yang setelah di bawah 2000 itu disebut generasi Z. Seperti itu ya. Terus karakteristik yang dijelaskan tadi, sebenarnya generasi milenial itu lebih memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Jelas ya kan, arus globalisasi sosial media ya, kita tahu sendiri kan teman-teman kalau misalnya mungkin di sosial media tuh kayak ada yang nge-share beberapa kebaikan atau di Twitter please be your magic gitu kan. Itu kan karena jadi sebuah hal-hal yang berinteraksi secara langsung meskipun pada kesatannya tidak langsung. Kita lanjut, wawasan mereka terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas sehingga timbul sifat toleran yang cukup tinggi di generasi ini. Memahami hakikat berpolitik sama seperti Bang Usama ya. Saya sedikit membaca beberapa literasi akar sejarah, beberapa kita balik ke masa 300 sebelum Masehi. Sebenarnya secara tidak langsung sudah sempat disebut alasan esensi politik itu adalah hidup yang baik. Tadi Bang Usama sudah menyebutkan hal itu ya. Terus saya jelaskan sedikit. Menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, membentuk karakter yang baik dan menempatkan kita pada keutamaan warga negara. Nah, di sini berarti berkaitan bahwa sebuah negara kota itu memiliki kepentingan bersama atau bonum commune. Terus ini ada juga nih stereotip terhadap milenial seperti yang ada sumbernya ke Pinter Politik dan Pew Research Center. Maaf saya typo sedikit. Secara gamblang jelaskan bahwa keunikan generasi milenial itu dibanding generasi yang lain itu sangat mencolok, apalagi perihal soal penggunaan teknologi, budaya pop dan musik. Jadi seperti tadi kan kita udah bilang tuh termnya bahwa milenial itu emang benar-benar gaya hidup juga bisa kan, karena emang benar-benar yang lebih melek teknologi itu bisa dikatakan milenial meskipun dia umurnya lebih tinggi di atas 35 atau 36, 37, tapi kalau melek teknologi kita bisa dapat kategorikan beliau sebagai millennials. Ada di bold di sini, kehidupan generasi milenial itu tidak bisa dilepaskan dari teknologi, terutama internet, entertainment dan hal-hal lainnya ya yang berbau dengan teknologi. Nah, terus ada stereotip yang lain bahwa sebenarnya milenial itu generasi yang katanya pemalas, lebih bekerja paruh waktu, senang berbelanja melalui daring internet, mencari pembuktian diri dan jati diri, cenderung sangat berpemikiran terbuka dan umumnya apatis terhadap politik. Di sini nih kan emang umumnya milenial itu termasuk generasi-generasi yang sangat kreatif ya kalau menurut aku pribadi itu. Soalnya malas ya. Iya, karena dia stereotipnya pemalas, tapi dalam rebahan itu aja bisa membuat sebuah gerakan yang masif gitu kan, kayak beberapa gerakan-gerakan yang unik seperti sempat ada Aldo itu akun itu membuat parodi, kemudian ada beberapa akun-akun yang mereka bisa menciptakan gitu. Terus juga memilih bekerja pada waktu atau freelance, ini umum jamak terjadi ya, karena mereka lebih bekerja remote dan sudah tersedia di modern ini workspace yang ada dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir ini yang sebenarnya jadi concern kita bersama dan jadi judul besar kita, apatis terhadap politik. Ini kenapa sih milenial itu sangat apatis sama politik? Sedikit ya, mungkin ini agak interaktif ya saudari. Kita mungkin agak berdiskusi singkat tentang 3 hal ini ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pandangan tentang 3 hal yang ada aku share di sini, tentang pemindahan ibu kota baru atau PSBB selama sebuah karantina atau lockdown, atau demonstrasi perihal RUU KUHP yang agak aneh. Kira-kira teman-teman ada yang punya gambaran nggak tentang 3 hal ini? Atau mau diskusi sama kita nih di sini? Teman-teman yang mau mengungkapkan pendapatnya bisa
Bisa ini ditunggu Langsung banget. sebutkan nama aja. Aku boleh mungkin Boleh. mencoba. Ya. Ya, soal penerapan PSBB selama suasana karantina. Yang jadi pikiran Boleh. aku sih, karena kan kita juga sedang suasana karantina juga kan ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, PSBB yang sudah diterapkan oleh pemerintah, menurut pandangan aku pribadi itu sebagai rakyatnya gitu, pemerintah itu kurang jelas gitu. Karena gimana ya, penerapan untuk menanggulangi pandemi sekarang ini, kita harus bertumpu pada satu tumpuan gitu. Tapi karena pemerintah terlihat tidak konsisten dan gagap dalam menanggapi COVID-19 ini, seperti ada usul tiba-tiba misalkan boleh mudik tetapi tidak boleh pulang kampung, dan istilah-istilah ambigu lainnya, dan juga penerapan PSBB yang dimana atau penerapan physical distancing yang dimana hanya yang tidak bisa selaras gitu. Maksudnya tuh gini, oke, kita mungkin harus WFH di rumah atau harus mengerjakan segala sesuatunya online. Tetapi kan ada pekerja informal di luar sana yang tidak bisa, terpaksa untuk bekerja di luar gitu, untuk mencari nafkah. Dan pemerintah, aku lihat dari kacamata aku pribadi, itu belum bisa untuk merangkul atau menyuplai atau membantu rakyat-rakyat yang dimana seharusnya dibantu gitu. Jadi memang pandemi COVID ini membuat beberapa negara gagap untuk mencari solusinya gitu. Tetapi seharusnya Indonesia itu banyak belajar gitu. Seharusnya dari segi sosial, ekonomi, dan sains itu harus selaras gitu. Karena pandemi ini tidak hanya satu pihak saja, tidak hanya dokter saja atau medis saja yang sebagai garda terdepan, tetapi dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi semuanya itu harus bekerja sama. Dan pemerintah Indonesia dari kacamata aku pribadi masih tumpang tindih akan hal tersebut gitu. Jadi ada penerapan PSBB yang di beberapa wilayah ditekankan, tetapi kita lihat gitu isu-isu berita-berita kemarin seperti masih banyak yang bergerombol di suatu tempat, yang kemarin beritanya yang sempat update di terminal Soekarno-Hatta, terus juga soal McD yang di Sarinah tersebut. Hal-hal seperti itu masih dianggap remeh gitu, padahal banget. Ya, fleksibilitas. Jadi PSBB itu cuma hanya sekedar formalitas gitu, tidak ada esensinya, tidak ada benar-benar sungguhan diterapkan gitu, dan juga masyarakat sendiri tidak teredukasi dari pemerintah gitu. Jadi antara masyarakat dan pemerintah itu ada gap yang sangat luas. Gitu. Seperti yang kita lihat ya, sedikit tentang PSBB ini, sedikit ya. Kementerian Perhubungan pun merilis 2 permen atau peraturan pemerintah yang melakukan yang pertama membatasi seluruh jalur transportasi atau pembatasan penerbangan jalur laut dan darat. Kemudian di peraturan setelahnya, Menteri Perhubungan mengeluarkan bahwa ini perlu ada relaksasi dalam hal itu. Jadi emang benar-benar ada pertentangan di peraturannya ini sendiri kan. Jadi kayak ada junto-junto yang kayaknya nggak perlu. Jadi kayak masyarakat itu udah tergiring opininya untuk tadi katanya nggak boleh mudik, sekarang tiba-tiba udah boleh mudik gitu kan. Itu jadi kayak membuat seperti ada kurang percayanya kita gitu ya. Ya nggak gitu ya, Saudara Amalia ya? Iya, betul. Nah, sekarang menurut Saudari Amalia sendiri, penerapan skema yang baik itu gimana sih di Indonesia? PSBB kah atau herd immunity atau nggak usah aja sekalian? Gitu? Kalau menurut aku pribadi, kalau tadi sempat dinotis soal herd immunity, itu WHO sendiri udah sangat mewanti-wanti untuk tidak ada negara yang melakukan herd immunity tersebut kan, cara tersebut untuk menanggulangi COVID-19 ini. Karena kalau misalkan Indonesia ingin menerapkan herd immunity karena soal ekonomi yang tidak bisa dibangun kembali atau untuk membantu perekonomian di Indonesia agar tetap masih bisa berjalan, itu tapi harus bertaruh dengan nyawa gitu. Dan menurut aku itu tidak kurang baik gitu untuk
diterapkan di negeri kita. Kalau misalkan PSBB diterapkan, nah PSBB mungkin udah sebagai salah satu jalan yang alternatif lah yang bisa diterapkan. Tetapi yang tadi antara hukum, peraturan dengan masyarakatnya itu tidak ada gap gitu. Jadi memang pemerintah mengajukan memberi peraturan seperti PSBB dan lain-lain, tetapi juga pemerintah memberi bantuan juga terhadap rakyat-rakyat informal gitu. Karena banyak sekali di sisi lain orang-orang yang sekarang krisis ekonomi, krisis pangan, dan bahkan juga 6 juta orang di PHK gitu. Dan apa tersebut? Jadi banyak orang yang banyak sebagian circle yang berpikiran lebih baik mati karena corona ketimbang mati kelaparan gitu kan. Dan polemik-polemik lainnya. Menurut saya pemerintah Indonesia masih gagap gitu dalam menanggulangi hal tersebut. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin perihal swakarantina ini, karena hal ini sangat ini ya. Karena sedikit aku jelasin bahwa sebenarnya kalau kita politik itu bukan hal tentang kita pemilu terus selesai gitu aja, tapi melek politik itu kita harus peka terhadap apa yang ada di sekitar kita, terus kejadian sudut pandang kita punya, kita telah sama-sama. Dan saudari Amalia ini sudah melihat bahwa PSBB ini termasuk salah satu yang mematikan ekonomi juga, karena setelah karantina ini sudah memberikan dampak besar pada ekonomi, kemudian PSBB ini pun semakin mematikan gitu ya, semakin menekan. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin yang punya pandangan lain tentang karantina di Indonesia. Yang mau bersuara silahkan, atau mungkin mau menanggapi dua topik yang lain di Ibu Kota Baru atau RUU KUHP, karena waktunya panjang banget. Bang Mahai bisa nggak saya? Ya boleh dong. Boleh. Gimana ya? Kalau saya ngelihat nih isu penerapan PSBB selama karantina, saya sering merhatiin itu dari segi siapa yang salah gitu, siapa yang berhak disalahkan atas semua yang terjadi di Indonesia sekarang gitu. Saya mikirnya kayak gini, yang kemarin yang kasus yang di bandara tuh, orang-orang bertumpukan di situ. Jadi orang kayak banyak masyarakat yang menyalahkan kenapa sih pada ke situ gitu, pada numpuk, padahal tahu corona, padahal bisa membahayakan kesehatan gitu. Tapi kita bisa mikir lagi, misalnya nggak mungkin orang-orang sebodoh itu gitu, sebodoh itu mau pergi ke tempat yang jelas-jelas bisa membahayakan nyawa mereka hanya untuk bisa dibilang pulang kampung kalau tidak alasan mendesak. Misalnya yang tinggal di Jakarta nih, di Jakarta udah di lockdown, udah apa segala macam, nggak bisa lagi kerja, nggak ada pendapatan, tinggal di mana, mau makan apa. Jadi kalau misalnya balik ke kampung kan masih bisa ngelakuin sesuatu gitu, daripada menetap di satu tempat yang kehidupan kita nggak jelas, lebih baik kita pulang gitu. Jadi menurut saya kemarin yang masalah yang di bandara menumpuk itu, kita nggak bisa serta-merta menyalahkan orang yang di sana gitu. Mereka kan punya alasan yang mungkin mendesak banget gitu untuk mereka sampai ngelakuin hal tersebut. Kemudian nih, kalau kita lagi mau menyalahkan pemerintah, soalnya gini kan, orang-orang yang kemarin yang menumpuk di bandara itu misalnya keadaan mendesak, nggak punya duit lagi atau nggak bisa hidup lagi di Jakarta, bisa tinggal tetap di Jakarta selama dibantu sama pemerintah, dicukupi kehidupannya, makanan segala macam tercukupi. Cuman kita juga mikir negara kita itu pasti punya pertimbangan lain gitu. Orang-orang di pemerintah itu bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang pendidikannya itu rendah. Mereka pasti punya perhitungan, riset-riset atau apapun itu yang perhitungannya itu bisa melihat ke depan gitu. Jadi kalau saya sering lihat kayak gitu kan, banyak kan orang tuh sering saling menyalahkan gitu. Kenapa sih bertumpuk udah tahu jelas-jelas corona gitu, kenapa pergi bertumpuk di daerah terminal, di daerah kayak bus bandara gitu. Itu yang saya pikiran saya kacau sekarang, Mas. Gimana ya? Saya menyalahkan pemerintah nggak bisa juga, minta menyalahkan masyarakat yang bisa dibilang kalau orang-orang bilang tidak mau mendengar, salah juga kalau kita mau menyalahkan. Jadi sekarang solusinya apa ya gitu kira-kira? Bingung juga sekarang.
sebenarnya solusinya bukan kita nyalahin pemerintah sih, tapi lebih mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan yang ada yang saling tumpang tindih ya kan. Karena ketika di bandara itu bandaranya Angkasa Pura II ya teman-teman ya. Kan itu di Soekarno-Hatta, dan kita kalau misalnya lebih teliti lagi bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu adalah terhitung PT Angkasa Pura II, yang mana menurut BUMN itu bukan prioritas utama sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan gitu. Karena menurut Menteri Perhubungan yang pertama kali ditutup itu adalah PT Angkasa Pura I dulu, baru PT Angkasa Pura II gitu. Jadi ini kan ada kayak hal-hal kecil ya. Sebenarnya ketika kita ingin mengkritik itu kita emang bener-bener nih, udah bener nggak kita ngeritik ini, apa jangan-jangan karena emosional kita aja gitu kan. Terus juga ada kebijakan itu Presiden untuk menginstruksikan bahwa beberapa masyarakat diaspora untuk pulang ya kan. Termasuk kita juga sempat ada ini berita ini kan ya di kita di Turki ini. Jadi kayak untuk pulang ke Indonesia gitu. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak saling terkait dan tidak berkoordinasi gitu. Seperti kelihatan tidak berkoordinasi gitu ya. Itu tentang PSBB. Jadi kayak emang agak unik gitu, karena apa yang kita lihat di atasnya itu tidak banyak yang kita tidak lihat gitu. Seperti itu ya. Ini perihal PSBB mungkin kita tutup dulu. Kalau nanti ternyata emang ada mau obrolan lebih dalam, mungkin nanti kita bisa lanjut. Oke. Kemudian masih ada 5 atau 10 menit lagi perihal diskusi yang tadi mungkin, atau mau pemindahan ibu kota baru atau tentang RUU KUHP. Mungkin teman-teman ada yang mau sedikit diskusi lagi? Saya izin ini mau komentar mengenai pemindahan ibu kota baru. Oke, boleh. Boleh dong. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza. Saya dari Atasnat. Untuk isu pemindahan ibu kota baru, untuk sekedar informasi aja, sebenarnya ini udah dicanangkan 26 Agustus 2019 kemarin. Telah ditetapkan bahwa pemindahan ibu kota baru itu harus dilaksanakan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, lebih tepatnya lagi ke Kutai Kertanegara. Nah, informasi lebih lanjut, pemerintah berjanji bahwa untuk APBN sendiri itu digunakan seminimal mungkin. Untuk targetnya sendiri itu mencapai 500 miliar lebih. Nah, maka dari itu pemerintah sangat berusaha untuk mendapatkan investasi dari investor-investor asing juga dalam negeri. Nah, yang menjadi sorotan adalah on tracking dari pemindahan ibu kota baru ini masih terus berjalan meski pada kondisi pandemi. Sementara seperti yang kita ketahui, untuk jumlah uang dan sebagainya, untuk fokus utama sebaiknya kita alihkan dulu ke masalah kesehatan. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang unik gitu dari pemerintah kita. Pemerintah kita itu harusnya bisa lebih memfokuskan diri mereka, bisa lebih menegaskan dari segi regulasi, serta langkah apa yang digunakan oleh pemerintah, terutama harus jeli juga dari segi faktor apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya ini dari segi pemindahan ibu kota baru. Saya rasa dari segi pandangan saya ini tidak harusnya dihentikan untuk sementara ya, terlepas dari saya setuju atau tidaknya melalui pemindahan ibu kota baru ini. Karena kemarin itu ada sekitar 3 atau 4 alasan juga pemindahan ibu kota baru, yaitu karena sudah beratnya tanggungan dari Pulau Jawa sendiri. Kemudian dari segi waktu, kata Pak Jokowi, kalau bukan tahun ini, tahun kapan lagi kita bisa memindahkan ibu kota baru. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi, gitu. Nah, yang menjadi hal yang harus kita soroti itu tadi adalah dari segi waktu dari pelaksanaannya ini tidak tepat karena berada pada kondisi pandemi. Kemudian yang kedua adalah dari segi anggaran sendiri. Anggaran itu harusnya bisa dialihkan untuk kesehatan, untuk hal-hal yang menyangkut dengan PSBB itu sendiri. Karena dari pemerintah harus juga bisa memberikan supply kepada masyarakat, terutama untuk
petani, dari segi pupuknya, dari segi mesin-mesin pertaniannya. Nah, karena perlu diingat lagi bahwa petanilah yang menghidupi kita, gitu, yang menghasilkan beras, ya, dan juga bisa membuat kita bertahan di masa karantina ini, gitu. Terutama itu tadi, dua hal tadi adalah faktor dari kesehatan dan juga pertanian sendiri. Kalau itu menurut saya sih. Sedikit ya, mungkin ada hal yang terlewat dari kita yang perlu kita tahu juga, dan ini sangat baru. Jadi ada Perpres atau Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2020, yaitu tentang ruang tatap kota. Di situ sedikit kalau teman-teman kita lebih peka ya tentang hal ini ya, benar-benar teliti banget. Itu ada yang namanya bahwa di dalam poin itu di 21 atau 20 gitu menjelaskan bahwa ibu kota Jakarta itu masih terhitung sebagai kota pemerintahan dan diplomasi gitu. Jadi ibu kota ini tetap pindah, oke. Tapi itu proyek akan berjalan, tapi kita tetap pemerintahan tetap terfokus di Jakarta. Jadi mungkin sekitar sampai 2039 gitu. Jadi selama sebelum 2039 itu Jakarta akan tetap jadi ibu kota meskipun nanti pembangunan akan bertahap. Kemudian sedikit ya, mungkin karena wabah ini jadi jalur peta kebijakan publik jadi agak sedikit berubah gitu. Sedikit dijelaskan sama Bapak Penas dulu ketika ada seminar webinar waktu itu. Beliau menjelaskan bahwa sedikit ya, bahwa sebenarnya negara ini bukannya apa-apa, kita juga nyari sudut pandang yang lain. Jadi negara kita juga tetap yang namanya berbicara secara transparan kepada investor-investor. Jadi kita juga mengamini ya bahwa negara kita ini juga memerlukan investor untuk membangun ibu kota baru ya teman-teman ya. Ya kita nggak tahu negara mana ya. Ya sejauh ini yang kita teliti ya jelas kita minjam ke Cina beberapa dana. Itu kita tahu bahwa mereka juga tetap tidak memaksa kita untuk membangun ibu kota baru secara cepat gitu. Tetapi pada kenyataannya ibu kota baru itu tetap terus digenjot dengan BPJS yang naik dan hal-hal yang lain gitu ya. Jadi teman-teman nih kayak sebenarnya kayak ini benar nggak sih kita perlu ibu kota baru? Itu kan yang mungkin ya Bang Kak Aziza ya. Iya. Seperti itu ya. Mungkin ini tentang pemindahan ibu kota baru yang sebenarnya lebih condong kita ke Perpres yang tentang ruang tatap kota, terus bagaimana analisa dampak lingkungannya dan lain-lain. Karena ibu kota baru pindah atau enggak itu niscaya bakal pindah, tapi mungkin sejauh ini untuk pindah pun boleh, tapi ada kayak hal-hal yang bikin kita kayak kecewa, kenapa sih dilanjutin, kenapa sih pas secara corona tuh gak berjalan. Itu baru dilihat dari segi pengambilan kebijakan, belum lagi dilihat dari segi dampaknya terhadap lingkungan. Gitu. Kalau seperti yang kita sampaikan, Kalimantan sendiri adalah dengan jumlah hutan terbesar di Indonesia, bahkan pemasok oksigen dunia, gitu. Nah, jika itu diganggu, bukan tidak mungkin itu akan ada dampak yang sangat besar nantinya di kemudian hari, gitu. Kalau dibilang lagi bahwa pembangunan ini pembangunan yang berbasis lingkungan, nah sampai mana batasnya pembangunan itu tidak berdampak besar terhadap lingkungan? Pasti memiliki dampak, gitu. Belum lagi kalau berhubung karena saya ilmu tanah, kalau dari segi ilmu tanahnya, tanah yang sering diinjak oleh material-material berat seperti seperti ini, kendaraan-kendaraan untuk membangun, itu nanti mengalami kompaksi atau pemadatan tanah. Nah, tentu jika terjadi pemadatan tanah ini, maka akan mengurangi pasokan air. Nah, pasokan air berkurang, bagaimana hutan itu bisa tumbuh gitu. Nah, yang akan dampak paling pendeknya adalah banjir bisa terjadi, gitu. Itu baru analisis ringan yang dilakukan. Belum lagi jika kita menganalisis itu secara lebih mendalam lagi, lebih
Itu mungkin sedikit ya dari Aziza, dan itu sangat luar biasa sekali ya untuk perihal ibu kota pemindahan ibu kota baru. Kita harus meneliti dari AMDAL, kebijakan publik yang lain-lain, ibu kota, lingkungan, dan lain-lain. Mungkin kita bisa lanjut ya untuk ke slide selanjutnya. Memahami sebuah kebijakan ya. Untuk kita memahami sebuah kebijakan, kita juga perlu mungkin satu teori yang sering saya gunakan ketika ingin mencari sebuah kebijakan ini benar atau enggak, atau kita perlu mengkritisi. Karena di sesi ini sebenarnya kita lebih condong untuk menajamkan sama-sama critical thinking kita ya teman-teman ya, karena ini pesanan dari Ketua PSDM. Memahami sebuah kebijakan itu mungkin kalau saya pakai teori gunung es, teori gunung es itu merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan. Kayak tadi yang kita cerita tadi ya, kita diskusi, pada sebuah gunung es atau iceberg biasanya nampak hanya bagian atasnya, sementara ke bawahnya mungkin tidak tampak, dan justru permasalahan itu akan semakin besar gitu. Maka umumnya kita ada di tahap penyelesaian reaktif, sehingga kejadian itu bisa langsung cepat selesai, atau bahkan menurut kita sangat melelahkan kalau misalnya sampai ke mental model kayak gitu. Mungkin kita sedikit jelasin ya tentang tadi yang teori gunung es ini. Yang di atas itu kita lihat event atau apa yang terjadi gitu. Jadi di sini kita bisa melihat, jadi kayak apa yang terjadi itu kita bisa lihat dari media massa, sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi dari kayak Instagram atau Twitter atau Facebook atau mungkin situs-situs. Kita ngelihat kebijakan pemerintah tahun ini menaikkan BPJS, tidak memberikan ini kepada orang miskin. Nah, terus kita yang sebagai milenial ini kan kayak yang ingin melek politik ini kan pengen peka kayak kenapa sih pemerintah kayak gini, terus seharusnya kita udah ada di tingkat yang lebih bawah lagi, yaitu pattern of behavior, yaitu apakah pola perilaku yang ada ini bakalan berlanjut atau bakalan hanya seperti ini aja, atau ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu loh. Kemudian jika kita udah ngerasa bahwa hal ini perlu kita kritisi secara kebijakannya, kita bisa turun ke struktur. Struktur itu bagaimana? Kita bergerak secara generatif atau melihat sebuah permasalahan atau sebuah kebijakan, kita selesaikan secara terstruktur pula. Nah, misalnya seperti yang tadi ya, di sesi pertama kita ngelihat Bang Usama sudah menceritakan bahwa adanya kayak praktik-praktik yang seperti tadi kayak banyak yang jadi apatis, teman-teman PP Turki, kemudian ada yang menjadi barisan patah hati. Nah, mungkin kita bisa melihat itu karena apa karena kebijakan ditentang atau ada gap di mana gitu. Jadi teman-teman PP Turki yang sekarang Padukarya ini inginnya kita ini sebagai orang yang seperti kata Bang Safran, jangan terlalu baper, tapi coba pelan-pelan duduk terus memperhatikan apakah ini benar atau enggak gitu ya. Terus kemudian yang terakhir mental models, yaitu hal-hal yang bersifat fundamental, seperti gimana ya, kita bisa melihat strukturnya gimana, terus model-model individu setiap orang gitu. Jadi menghasilkan bahwa kita tidak langsung bereaksi terhadap segala sesuatu, tapi kita membacanya dan menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang terakhir mungkin sedikit, dan ini sebuah ringkasan terakhir ya dari yang ini pembahasan yang aku jelaskan. Setelah semuanya selalu apa gitu. Politik itu bukan soal pilih memilih, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari. Kita berorganisasi di sini, itu kita juga melakukan sebuah politik sehari-hari. Dan mahasiswa atau terkhusus kita mahasiswa PP Turki itu perlu sadar dan melek politik. Bukan hanya buka mata, namun juga perlu menguatkan literasi dan memahami kebijakan yang dibuat pemerintah gitu. Pun ya, kebijakan yang kita buat sendiri pun kita juga perlu telaah lagi apakah benar atau bermanfaat gitu. Terus juga politik itu kalau misalnya tadi aku bilang kata Aristoteles, berarti itu ada keterlibatan gitu. Dan kita bisa menyuarakan pendapat dan hak kita di tatanan negara juga gitu. Terus tadi juga sempat disinggung bahwa sebagai rakyat yang baik ya kan,
memahami politik itu bagaimana kita sebagai good citizen, dan tanpa mengindahkan pemahaman bahwa politik itu berat. Politik itu sebenarnya nggak berat, gitu kan. Kenyataannya tuh nggak kayak, sebenarnya ini udah sering kita lakukan, cuma kebetulan kita belum nemu bagaimana kita mengasahnya dan bagaimana ilmunya gitu kan. Kita juga mungkin perlu diskusi panjang gitu. Kenyataannya kan nggak berat, yang berat ya itu kan, berat itu ya kangen. Melihat statistik dan penjabaran di awal ya, partisipasi anak muda ini sebenarnya terhitung sedikit banget ya untuk teman-teman yang tahu ya. Partai yang benar-benar sangat milenial aja yang kita tahu dan terpaksa kita tahu aja baru PSI gitu, yang sangat benar-benar milenial banget gitu. Lalu akan muncul pernyataan, bagaimana akan ada agenda atau kebijakan publik yang sangat mendukung kita atau bergerak sesuai dengan generasi kita, dan sedangkan kita sendiri aja masih apatis atau condong acuh tak acuh terhadap hal ini gitu. Terus kalau misalnya kita masih apatis atau cuek aja, apa yang kalian harapkan kan dari perubahan ini? Apa nunggu apa lagi? Kalau cuma nunggu kan bosenin ya gitu ya. Jadi kita harus bergerak dan benar-benar peka terhadap hal-hal yang ada. Mungkin itu aja ya penjabaran dari aku yang cukup ngalor ngidul kemana-mana. Mungkin setelah ini saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Emang yang namanya nungguin tuh emang bosenin ya Bang? Iya, bosenin. Harusnya tuh yang pasti-pasti aja gitu ya. Siap. Kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang topik kali ini sebagai millennials, harusnya kan. Some people say that the young are always almost idealistic. Harusnya teman-teman dari abis materi ini pasti akan banyak pertanyaan. Yang mau menanya silahkan. Tentang apa aja, tentang materi ini ya, maksudnya bukan apa aja materi ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang hal-hal yang ada di sekitaran kita ngobrol tadi. Bertanya, ada diskusi lah Bang ya. Jadi sebenarnya kata millennials itu tidak terbatas dengan umur ya Bang. Enggak. Itu cuma standar doang ya. Sebenarnya itu lebih kepada behaviornya seseorang itu gitu. Yang penting bagaimana rasa-rasa dia merespon informasi. Habis dari itu ketergantungannya terhadap teknologi. Kita nggak tahu, siapa tahu yang lebih tua itu lebih melek teknologi, itu bisa disebut dengan milenial gitu Bang. Bisa. Karena kan memang tadi kita awal dijelasin, karena milenial itu emang kayak kultur gitu ya. Kultur yang ada. Ya, sambil menunggu pertanyaan, guys ada yang mau bertanya? Q&A-nya masih ada waktu kita ini. Politik. Anak politik. Aku mau nanya, boleh? Siapa itu? Boleh banget. Akastrat ke Amalia ya? Iya. Ya, silakan. Ya, aku mau bertanya. Sebenarnya istilah milenial sendiri itu sedikit overrated sih buat aku. Tapi karena relatable juga sebagai generasi Z, jadi aku mau bertanya. Kalau misalkan dikaitkan dengan isu yang kita bahas sekarang, hakikat tahu berpolitik agar kita sebagai milenial tidak apatis, korelasinya kan erat sekali sebenarnya ya dengan pendidikan yang kita senyam, kita tempuh selama 12 tahun gitu lamanya. Karena kalau untuk ujuk-ujuk tahu politik gitu saat tiba-tiba, atau untuk ujuk-ujuk aware soal isu-isu kontemporer sekarang itu sangat sulit untuk membuat orang seperti itu. Jadi mungkin korelasinya sangat erat dengan sistem pendidikan yang kita rasain gitu. Tapi perlu kita ketahui juga sistem pendidikan secara globally, sekolah itu kan institusi yang lahir sekitar abad 18 sampai abad 18 atau 19 ya. Salah satu artikel yang pernah saya baca. Dan sistem pembelajarannya itu, metode pembelajarannya itu dilahirkan pada abad 20 yang diajarkan anak-anak abad 21. Kan sangat tidak relatable tuh. Dan di antara saat kita belajar gitu, seperti skill-skill yang seharusnya kita dapati tapi tidak bisa kita dapati gitu di ranah pendidikan. Nah, sebagai milenial nih, kita tahu juga
apakah kita harus relevan, apakah kita harus punya skill relevan untuk menghadapi untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang ada di depan muka kita sekarang gitu. Agen perubahan kan harus punya solusi yang solutif juga. Nah, apa skill yang relevan untuk tetap terus berada pada line masa ini, dan juga agar tetap terus skeptis gitu dengan perkembangan tidak hanya soal politik tapi soal sains, soal culture, soal budaya dan lain-lain gitu. Apa skill relevan yang harus kita punya sebagai milenial? Itu sih cukup. Gimana Bang Maya, udah nangkep ya pertanyaannya? Nangkep. Oke. Kalau misalnya skill yang sangat relevan tuh ya, sempet ya ada beberapa artikel jurnal yang menjelaskan bahwa kecerdasan atau skill yang diperlukan untuk masa-masa sekarang itu adalah skill berkomunikasi dan skill pengambilan keputusan secara cepat. Jadi sebenarnya lebih condong, aku pribadi mungkin lebih condong ke skill yang diperlukan, bukan sebuah pekerjaan gitu. Kalau misalnya teman-teman mau jadi dokter atau jadi seorang ada yang teknorat, itu tidak masalah. Tapi jangan lupa kita juga harus tetap peka sama hal-hal yang berbau politik sama kekuasaan gitu. Karena kalau misalnya kita semuanya di entrepreneur atau ekonomi semua, nanti yang bakal ngurusin negara ini siapa? Apakah emang ini harus orang-orang yang tidak kompeten di bidang politik atau yang tidak peka? Kan nggak kayak gitu. Baik, sudah menjawab ya Kak Amalia. Kita masuk. Belum. Bang Mahe? Iya. Cukup begitu saja penjelasannya? Masih belum puas ya? Oke. Aku jelasin sedikit. Karena gini, kalau di negara, misalnya kita di negara ini kita nggak ada yang peka sama politik atau kita kayak skill apa gitu, ya skill yang itu tadi, komunikasi dan pengambilan keputusan gitu kan. Kalau ditanya pekerjaan apa yang paling relevan, kalau menurut aku semua pekerjaan itu relevan gitu. Karena kalau kita nggak bekerja, ya nggak bakal jadi apa-apa gitu, dan nggak bisa peka sama suatu hal gitu kan. Kan kita bersekolah itu kan mengasah nalar sendiri. Sebagai kita kan anggota dalam sebuah organisasi. Nah, agar kita tuh bisa tetap aware gitu sama isu-isu kontemporer sekarang. Mungkin kalau untuk berkontribusi secara penuh, kita mungkin punya langkah yang sedikit gitu. Tetapi untuk hanya sekedar untuk aware saja itu sulit kan sekarang ini, apalagi untuk milenial, karena kebanyakan milenial terlalu terkungkung dalam zona nyamannya sendiri sehingga lupa bahwa ada circle-circle lain yang harus dijelajahi gitu, yang bahkan kita bisa dengan skill yang kita punya itu bisa memberi solusi yang solutif. Nah, kembali lagi itu, makanya kita perlu banget yang namanya bersekolah dan meningkatkan literasi. Itu udah sebenarnya hal yang sangat fundamental bagi kita pribadi, dan kita semua bakal ngerasakan karena semakin kita sering berliterasi atau bahkan zaman sekarang literasi digital gitu kan, kita bakal semakin tajam gitu dan aware terhadap peka-peka terhadap isu-isu yang ada, meskipun kita dalam posisi sebagai anak kuliah jurusan ekonomi atau anak kuliah jurusan ilahiyat seperti itu. Sebenarnya lebih mempertajam literasi, terus kemudian pengen ada visi, harus ada visi lagi yang benar-benar membangun negeri, meskipun ini kayak hal yang kayaknya meskipun masih jauh, tapi seenggaknya pribadi kita tuh udah ngebangun diri kita sendiri buat menjadi orang yang berperadaban gitu, sangat civilized gitu. Oke deh, oke. Masih ada waktu yang mau bertanya pertanyaan yang lain, silahkan teman-teman yang lain. Mungkin saya Bang, boleh? Siapa itu? Sebutkan namanya dan divisinya. Nuzul dari divisi SBPM. Oke, SBPM Nuzul. Suaranya, mic-nya tolong dideketin, suaranya kecil. Kecil dikit. Ini Bang, cuma mau nanyain pandangannya Bang Mahe nih tentang birokrasi kita sekarang.
menurut Bang Mahe ada apa nih? Mengapa selalu banyak ada banyak perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan? Seakan-akan birokrasi kita sekarang itu nggak satu komando gitu. Misalnya dalam kasus yang ini sekarang COVID, PSBB gitu, ada yang bilang A, Pak Presiden bilang B, yang ini bilang C. Kenapa gitu? Sekarang tuh kayak gitu. Pandangan Bang Mahe gimana? Pandangan aku sendiri perihal bagaimana koordinasi yang ada yang kurang, kita ada yang miss ya. Aku pribadi ngelihat karena sekarang sebenarnya aku lebih setuju bahwa milenial kita tuh sangat memahami dan mengkritisi negara kita. Jadi sayangnya tidak dibarengi dengan apa yang disetujui. Jadi kayak aku lihat ketika satu komando dari Presiden menerapkan PSBB di beberapa kota dengan beberapa persyaratan. Kemudian kita lihat di wilayah yang lain itu kayak ada beberapa yang tidak memenuhi persyaratan gitu. Kan PSBB ini kan ada kayak syarat-syaratnya, dan syarat itu harus dilempar lagi ke Menteri Kesehatan. Nanti Menteri Kesehatan bakal ngevaluasi, lalu kemudian SK-nya akan keluar, baru dibalikin ke pemerintah daerah. Dan itu kan kayak terlalu berbelit-belit ya menurut aku. Jadi aku pribadi ngelihat bahwa birokrasi kita ini terlalu kepanjangan gitu. Presiden bilang ini, daerah mau langsung lockdown total nggak boleh, harus lapor dulu ke Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan yang nggak tahu di mana sekarang kan, ada di sana tapi nggak kelihatan. Terus juga kayak harus disetujui, kalau setuju SK keluar nanti balikin lagi. Itu kan nunggu, dan wilayah itu kan juga harus kumpul juga kan, untuk menyiapkan bahwa jangan sampai ada yang mudik atau jaga-jaga perbatasan kayak gitu. Kalau menurut aku birokrasi sekarang cukup agak terlalu kepanjangan aja sih. Oke deh, masih ada waktu Bang Mahe, saya pengen nanya nih dari saya sendiri. Boleh. Aku pengen nanya nih dari Bang Mahe, apa sih tanggapannya tentang fenomena milenial yang mencari justifikasi lewat so-called politik? Terus ada fenomena star syndrome. Kita tahu kan sekarang zamannya milenial dalam berpolitik ya, banyak kita punya informasi, dapat informasi secara murah dan gampang. Sometimes people say I engage in politics by Facebook, I don't watch the news but I get my daily report from via Twitter dan sebagainya. Itu kan menimbulkan fenomena baru ya, milenial star syndrome. Itu gimana pendapatnya Bang Mahe? Sebenarnya star syndrome itu pengen punya panggung gitu ya, mungkin ya maksudnya ya. Iya. Gitu. Maksudnya. Sebenarnya karakter milenial berpolitik tuh apa sih sebenarnya dengan fenomena milenial berpolitik itu kalau menurut aku yang memiliki gerakan yang jelas, bagaimana membangun masyarakat minimal sampai maksimal membangun negeri gitu kan. Kalau yang ada yang star syndrome itu yang aku lihat mungkin sempat ya Bang Syafran pernah update status ya, ini karena sekjen dan ketua PPI kita ini sangat ilmiah sekali orangnya, jadi saya sangat menyanjung banget ya. Jadi menjelaskan tentang matinya kepakaran gitu. Jadi orang-orang ini emang pengen punya panggung aja gitu, dan emang nggak sangat kompeten di bidangnya, jadi ya pengen naik aja biar kelihatan, wah naikin engagement dia dapatkan banyak hal keuntungan dari sana, tapi dia sadar kalau dia itu sebenarnya nggak pakar banget, nggak jago-jago amat. Harusnya kita gimana Bang kalau kayak gitu? Dan harusnya yang kayak gitu menurut aku, kalau misalnya emang ada yang mau naik sendiri satu tingkat punya panggung, ya kita sebagai yang peka sama politik ya jangan dikasih panggung gitu, biarin aja. Nanti lagi ya. Mungkin Bang Bawazir ada yang mau nambahin? Enggak usah lah. Oke, nggak ada. Kelamaan waktunya. Oke, sebenarnya masih ada waktu ya. Makasih semua teman-teman yang sudah bertanya dan berpartisipasi dan sudah memperhatikan. Terus juga makasih juga Bang Mahe materinya pada hari ini gitu. Iya. Terakhir mungkin aku mohon maaf banget ya kalau misalnya materinya ini sangat ini, karena saya jujur saya pribadi saya mengetahui diri saya ini sangat tidak kompeten. Closing statement-nya Bang dari materi? Mungkin sedikit ya, tanpa kita sadari itu semua yang kita jalani, kita sambil hidup ini kita diatur sama yang namanya kebijakan, baik kebijakan politik, kebijakan norma-norma agama gitu kan.
Dan kalau misalnya kita tidak peka sama hal-hal yang kayak gitu, apakah kita mau diatur sama kebijakan politik yang salah atau kebijakan politik yang sebenarnya nggak berpihak sama negara kita sendiri gitu kan? Kalau bukan kita, siapa lagi?